Dan pemirsa, lautan kayu gelondongan menerjang Kabupaten Aceh Tamiang saat banjir bandang pada akhir pekan November lalu. Kayu-kayu ini kemudian tertahan di kompleks sebuah pondok pesantren. Bangunan-bangunan di pondok pesantren ini bagaikan benteng yang menyelamatkan pemukiman warga sekitar dari terjangan kayu-kayu yang terbawa banjir bandang ini. Bagaimana kisahnya dan kondisi saat ini? Berikut liputan jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar untuk Anda. Hutan digundul, rakyat terpukul. Salah satu dugaan utama mengapa bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada akhir November 2025 begitu parah adalah karena telah terjadinya deforestasi atau beralih fungsinya hutan menjadi lahan aktivitas yang lain seperti perkebunan sawit, tambang, dan sebagainya. Sejumlah data menyebutkan bahwa deforestasi di wilayah Sumatera dari tahun 2023 ke tahun 2024 telah meningkat 3 kali lipat dari 33.000 hektar menjadi 91.000 hektar. Dan apa akibatnya? Seperti yang Anda lihat pemirsa, ini adalah lokasi yang sempat viral di media sosial karena banyak sekali tumpukan kayu berbagai ukuran. Yang jelas kami melihat ada kayu-kayu gelondongan yang sangat besar, diameternya di lokasi Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dan dampaknya luar biasa. Semula ini adalah pondok pesantren. Di belakang Anda bisa melihat masjid, kemudian ini adalah asrama. Di sini tadinya adalah lapangan bola, lapangan aktivitas dari para santri-santri yang ada di sini. Dan sekarang semuanya sudah ditutupi oleh kayu-kayu seperti ini. Saya di sini melihat ada Pak Subhan. Pak Subhan, assalamualaikum, selamat sore. Pak Subhan, apa bisa dibantu, Bu? Iya, Pak Subhan ketua yayasan ya, dari pondok pesantren di sini. Saya di sini diamanahkan menjadi ketua yayasan Muhsin. Dalam ini berbidang dalam bidang pendidikan yaitu pondok pesantren. Oke, Pak Subhan, apa yang terjadi sampai pondok pesantren ini berubah menjadi kayu-kayu gelondongan yang jumlahnya banyak seperti ini? Sepertinya bertonton ini Pak di sini kayu-kayu. Ini luas pesantren ini sekitar 4 hektar lebih, Bu. Jadi datangnya kayu ini hampir menutupi semua areal pesantren. Ini kayu-kayu ini berasal dari pegunungan yang dibawa oleh banjir. Sehingga kami sendiri tidak tahu bagaimana kejadiannya seperti ini karena kami warga ketika kejadian banjir kami sedang istirahat tidur, Bu, malam. Karena datangnya ini maghrib, kemudian pagi harinya sudah banyak kayu seperti ini. Dan ini bukan 1 meter, 2 meter kedalamannya. Ini hampir 5 meter kedalaman. Berarti di bawah ini banyak kali kayu-kayu yang besar-besar bangkalnya di sini, Bu. Ini kayunya besar sekali ya, Pak ya? Iya, kayu-kayu ini memang dibawa oleh banjir, Bu, dari pegunungan di sana, Bu. Kemudian saya lihat juga, Pak, di atap situ, ya, itu bekas lumpur. Apakah airnya nyampe sampai situ, Pak? Air kedalamannya di sini, Bu, sampai hampir 10 meter, Bu. Itu 1 meter lagi sampai ke atap itu, Bu. Yang atap ini, Bu. Jadi 1 meter lagi sudah mengenai lantai 2. Yang biasanya memang tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Iya, sekarang santri-santrinya di mana, Pak? Santri-santrinya kemarin waktu banjir bandang kami ungsikan di tempat yang paling tinggi di rumah-rumah warga. Dan alhamdulillah setelah surut mereka diambil kembali oleh orang tuanya semuanya. Kami punya santri sekitar kemarin 200 orang yang kita selamatkan, Bu. Dan alhamdulillah tidak ada yang jadi korban. Semuanya kita selamatkan, alhamdulillah. Dan mereka sekarang sudah di rumah orang tuanya masing-masing dengan selamat. Pak Subhan, tapi di sini kami dari tadi mencium ada bau-bau yang tidak sedap. Ini apa ya, Pak? Apakah hewan ternak atau mungkin diduga ada jasad manusia atau bagaimana, Pak? Bisa jadi ini mungkin karena banjir bandang, biasanya itu kan banyak ternak yang ternak seperti ayam, kemudian lembu, kemudian lagi kambing, itu terbawa oleh air dan mungkin banyak bangkai-bangkainya di sini. Ya, nggak tahu wallahu a'lam bishawab, mungkin barangkali juga ada korban manusia di dalam, kami tidak tahu. Ya, karena mungkin ini terlalu dalam sehingga kita memang untuk mendeteksi itu kan kami nggak ada kemampuan untuk itu. Ya. Karena baunya menyengat sekali memang, Bu. Baunya ini memang menyengat sekali. Selama ini berarti sudah 2 pekan ya, Pak? Iya. 2 pekan, listrik sudah kembali menyalakah? Sampai detik ini listrik belum ada.
Bisa saksikan bapak-bapak semuanya itu memang belum ada lampu, belum ada yang menyala. Memang udah gelap dari kemarin, dan sekitar udah hampir 2 minggu ini kita gelap. Nah, kemudian air bersih pun kami warga di sini Bu, terutama di sekitar pesantren sini tidak bisa menikmati air bersih, belum ada sampai hari ini. Oke, tapi bantuan makanan, Alhamdulillah, minuman, dengan izin Allah bantuan sudah mulai mengalir dan warga sudah mulai tertolong dengan bantuan-bantuan itu. Seperti sembako, alhamdulillah sudah mencukupi. Kemudian alat-alat masak juga ada sebagian. Kemudian tempat tidur seperti kasur ya sudah ada sebagian dibantu oleh para donatur. Terima kasih. Terima kasih Pak Subhan. Kalau begitu mudah-mudahan semakin banyak bantuan yang datang Pak. Terima kasih Bu. Dan yang paling cepat juga semoga ini kita punya cara untuk bisa mengangkut kayu-kayu ini, memindahkan kayu-kayu ini, entah bagaimana caranya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan. Terima kasih Pak Subhan. Tetap semangat Pak Subhan. Semangat insya Allah Bu, mohon doanya. Download Metro TV Extend sekarang.